Salam berjumpa kembali masih di pembelajaran seni budaya. Bagaimana anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam keadaan sehat dan rahayu. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya mengaturkan penganjal hikmat. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Nah, di mana minggu lalu Bapak sudah bahas tentang pengertian musik, baik musik tradisional ataupun musik non tradisional. Nah, pertemuan kali ini yang tentunya saja Bapak akan bahas tentang notasi dan unsur-unsur musik. Nah, review kembali materi yang sudah Pak sampaikan minggu yang lalu, bahwasanya musik dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk bunyi-bunyian. Nah, dalam bentuk komposisi musik, baik yang dihasilkan melalui musik vokal, ya, atau yang disebut suara manusia, ataupun yang dihasilkan melalui alat musik yang disebut dengan instrumental. Nah, berdasarkan jenisnya, musik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dibedakan ke dalam musik tradisional dan dibedakan ke dalam musik non-tradisional. Nah, contoh dalam musik tradisional adalah gamelan, ya, gamelan yang ada. Nah, dalam musik tradisional itu dibedakan ke dalam musik gamelan dan ke dalam musik non gamelan. Kedua, yang dibedakan ke dalam musik non tradisional atau yang disebut dengan musik modern. Ya, contoh dalam musik modern yaitu musik diatonis. Ya, contohnya ensemble, kemudian musik band, orkestra, dan yang lainnya. Itu yang digolongkan atau yang dikelompokkan ke dalam jenis musik non tradisional. Itu yang disebut dengan musik barak, musik diatonis. Oke, anak-anak, yang tentunya saja unsur yang paling utama dalam seni musik adalah bunyi. Ya, bunyi atau suara. Ya, bunyi dan suara selalu berhubungan dengan makhluk hidup. Karena bunyi selalu memberikan nuansa yang berbeda. Dengan bunyi, kita bisa mengidentifikasi sesuatu. Misalkan suara angin, ya, kemudian suara hewan, orang berjalan, kemudian sepeda motor, anak kecil yang sedang menangis, dan orang yang sedang bernyanyi. Nah, itu yang disebut dengan bunyi atau suara. Oke, apa yang bisa kalian bayangkan apabila kehidupan di dunia ini tidak ada suara atau bunyi? Ya, tentunya saja dunia akan terasa sepi. Nah, itu kan yang kita rasakan. Ya, oke. Coba anak-anak renungkan kembali betapa pentingnya bunyi bagi kehidupan kita. Ya, dengan berbagai manfaat bunyi, tentunya saja kita harus dapat membedakan antara nada, ya, suara, dan bunyi. Atau dapat membedakan antara nada, suara yang disebut dengan bunyi. Ya, jelas kan? Oke, di dalam bunyi itu dibedakan menjadi dua, bunyi yang teratur dan bunyi yang tidak teratur. Bunyi yang tidak teratur itu disebut dengan desah, ya, atau derak. Salah satu contoh, suara angin, air terjun, pintu yang sedang dibuka, benda-benda jatuh, itu yang disebut dengan bunyi yang tidak teratur. Sedangkan bunyi yang teratur, ya, yang tidak disebut dengan nada, contohnya suara orang yang bernyanyi, suara orang bernyanyi. Kemudian bunyi alat musik yang dimainkan.
Itu adalah bunyi yang teratur namun tidak disebut dengan nada. Jelas ya? Oke, tidak semua jenis bunyi tentunya saja disebut dengan nada. Saya ulang, tidak semua jenis bunyi atau suara yang disebut dengan nada. Nah, ada apa dan bagaimana yang disebut dengan nada? Tentunya saja dalam seni musik ada beberapa sifat-sifat nada. Ya. Nah, sifat-sifat nada itu mempunyai tinggi rendah. Tinggi rendah. Nada disebut atau yang disebut dengan pitch dalam musik, yang tentunya saja berkaitan dengan frekuensi atau banyak getaran per detik. Kemudian sifat nada berikutnya adalah mempunyai panjang dan pendek nada, disebut dengan durasi. Ya. Dalam durasi, ya, durasi itu adalah sebuah lamanya nada bunyi yang mempunyai panjang pendek nada yang dihitung dengan satuan ketukan yang sifatnya relatif. Relatif. Kadang-kadang panjang, ya. Kadang-kadang frekuensinya pendek. Nah, itu relatif sifatnya. Kemudian sifat berikutnya dalam nada adalah kekuatan nada. Seperti halnya bunyi, nada dapat kita dengar lembut. Akan tetapi begitu juga keras. Ya. Lembut dan keras yang tentunya saja dalam nada itu bersifat relatif. Dimaksud dengan relatif di sini adalah nada yang mencakup keras bagi seseorang belum tentu keras bagi orang lain. Nah, misalnya kita memainkan alat musik di gedung tertutup, ya tentunya saja kita rasakan keras. Berbeda dengan kita memainkan alat musik atau mendengarkan musik di luar gedung, ya, di stadion misalnya, yang tentunya saja bagi telinga kita yang merasakan itu yang disebut dengan keras dan lembutnya itu bersifat relatif. Kemudian berikutnya sifat nada berikutnya adalah mempunyai warna nada atau yang disebut dengan timbre. Istilah timbre, ya, yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan sebuah nada. Istilah timbre itu digunakan untuk menunjukkan perbedaan nada yang tentunya saja disebabkan oleh perbedaan resonator yang ada. Misalkan nada biola berbeda dengan saksofon. Ya. Nah, walaupun mempunyai tinggi, mempunyai panjang dan mempunyai kekuatan nadanya yang sama, namun warna dari nada itu pasti akan selalu berbeda. Jelas ya. Nah, itu beberapa sifat-sifat dari nada. Oke, kita lanjutkan ke notasi dan unsur-unsur musik. Sudah paham kan? Sudah jelas kan? Oke, kita lanjut ke notasi musik. Nah, sekali lagi, nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan. Nada itu tidak dapat dilihat atau diperlihatkan. Akan tetapi ya, dapat didengar atau diperdengarkan. Ya, jelas? Sekali lagi, nada tidak dapat dilihat atau diperlihatkan, tapi dapat didengar atau diperdengarkan. Nah, untuk menuliskan nada digunakan not. Ya, saya ulang, dalam notasi musik untuk menuliskan sebuah nada digunakan not atau simbol sebagai satuan penulisan nada. Saya ulang, not itu adalah simbol yang dimana berfungsi sebagai satuan penulisan nada. Pada dasarnya, not hanya dapat melukiskan dua sifat nada, yaitu mempunyai tinggi, rendah, dan panjang, pendeknya nada. Warna nada dapat dilukiskan atau digambarkan dengan not. Warna nada dapat digambarkan lewat not. Ya. Nah, sistem pengaturan not atau penulisan lagu disebut dengan notasi. Saya ulang. Ya, sistem pengaturan not atau penulisan lagu disebut dengan notasi. Sudah jelas? Nah, adakah
anak-anak yang tidak mengetahui tentang notasi, ya tentunya saja di dalam bila kita bermain musik dihadapkan dengan notasi. Oke, dengan notasi kita dapat mengenal, kita dapat membaca, kita dapat menulis dan kita dapat menyanyikan sebuah lagu. Ya, jenis-jenis notasi ada dua macam, yaitu dibedakan ke dalam notasi angka dan dibedakan ke dalam notasi balok. Ya. Nah, sistem notasi musik tradisional, nah kita berbicara tentang sistem notasi musik tradisional, itu disebut dengan titi laras. Ya, titi laras. Titi laras dalam seni musik sering disebut dengan notasi, yakni lambang-lambang yang menunjukkan tinggi rendahnya suatu nada, baik berupa angka ataupun lambang lainnya. Ya, dalam seni musik karawitan, titi laras memegang peranan penting dan praktis. Ya, sebab sekali lagi dengan menggunakan titi laras kita dapat mencatat, mempelajarinya dengan mudah. Nah, berdasarkan larasnya dapat dibedakan jadi dua, ya, yaitu terdiri dari laras pelok dan laras slendro. Ya, dalam gamelan Jawa, notasi pentatonik yaitu menggunakan 5 buah nada. Ya, dalam gamelan Jawa, notasi pentatonik yang disebut dengan notasi pentatonik, laras pelok dan slendro itu menggunakan 5 buah nada. Notasinya itu disebut dengan notasi kepatihan yang diciptakan oleh Raden Ngabehi Jaya Sudirga atau Reksa Diningrat. Nah, sekitar tahun 1910. Itu notasi kepatihan itu sudah dipublikasikan lewat 5 buah nada seperti yang disebutkan dalam kepatihan. Kenapa disebut dengan kepatihan? Karena notasi angkanya ditulis di kepatihan. Ya, kepatihan. Maka notasi tersebut diberi nama notasi angka kepatihan. Dalam notasi kepatihan disebutkan seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di mana dalam sebuah simbol nada dikenal dengan istilah siji, loro, telu, papat, limu, enam, pitu. Saya ulang ya, dalam orang Jawa mengatakan 1, 2, 3 sampai 7 itu dikenal dengan istilah siji, loro, telu, papat, limu, enam, itu kan ya, berhitungnya seperti itu. Nah, dalam nada kepatihan yang disimbolkan dengan angka 1 itu dibaca ji, ya. 2 ro, nada ro. Telu atau 3 lu. Papat disimbolkan dengan nada 4, ya, 4, ya. 5 atau limo dalam bahasa Jawa disimbolkan dengan nada mo. 6 disimbolkan dengan nada 6 ya. Pitu, 7 disimbolkan dengan nada pi. Yaitu dalam notasi kepatihan. Nah, jelas ya. Itu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Solo, Surakarta, Yogyakarta. Ya, itu simbol kepatihan. Sedangkan daerah Bali lebih unik ya Nana. Ya, dalam menggunakan notasinya di mana aksara Bali lah yang digunakan dalam penulisan nadanya. Notasi pada tangga nada dalam penulisan nadanya itu digunakan pada gamelan yang disebut dengan sistem dongding. Ya, sistem dongding. Nah, sekitar
tahun 896 Masehi itu sudah diciptakan, sudah dipublikasikan, ya, seperti lambang-lambang yang ada dalam aksara Bali yang menggambarkan dengan lambang tedong, taleng, suku, cecak, ulu. Nah, itu yang dilambangkan dalam penulisan nada. Tedong dalam lambang nada itu berbunyi endong. Ya. Taleng berbunyi enden. Suku berbunyi endung. Cecak berbunyi endang dan ulu berbunyi ending. Ya. Nah, itu di dalam titi laras atau notasi dalam gamelan Bali. Ya. Oke, kemudian titi laras. Oke, berikutnya adalah titi laras untuk karawitan Sunda. Nah, karawitan Sunda disebut dengan daminatila. Ya, daminatila dengan nada pentatonik. Sistem notasinya tentunya saja memiliki laras pelok dan slendro. Slendro madenda namanya dalam Sunda, karawitan Sunda. Slendro madenda, namanya? Saya ulang, slendro madenda. Ya. Nah, karawitan Sunda terdapat pada musik degung, yakni titi laras yang diciptakan oleh Raden Mas Mukjar Angga Kusumo Dinata, yang dimana diciptakan sekitar tahun 1916. Sistem notasi Sunda yang dipergunakan adalah notasi angka dari 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 1 bernadakan dalam karawitan, dalam gamelan itu disebut dengan da. 2 mi, 3 na, 4 ti, dan 5 la. Sekali lagi, daminatila. Ya. Daminatila. Kalau karawitan Bali, do re mi, saya ulang, ding nong neng dung nang. Kalau Jawanya jiro lupat mo nampi. Ya. Karawitan Sundanya daminatila, daminatila. Ya, itu ya. Itu yang bisa Pak bahas tentang kerawitan, sistem notasi musik tradisional. Oke, titi laras adalah perwujudan angka. Sekali lagi, titi laras adalah perwujudan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan lambang pada aksara Bali sebagai pengganti nama bilahan. Nah, pada gamelan agar lebih mudah dicatat tentunya saja, mudah dipelajari dan mudah dipahami. Namun dipercayai dari masing-masing daerah yang mempunyai arti, yang mempunyai makna tentunya saja. Dalam sebuah nada itu mempunyai fungsinya masing-masing. Sekian anak-anak dalam notasi musik tradisional. Berikutnya kita masuk ke notasi musik non-tradisional. Nah, seperti yang sudah Pak jelaskan di atas, notasi musik diatonis ada 2 macam, yaitu dibedakan ke dalam notasi angka dan notasi musik balok. Ya, musik angka dan balok. Notasi angka adalah penulisan lagu yang menggunakan simbol berupa angka. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, atau yang dibaca dengan do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya. Sedangkan angka 0 berfungsi sebagai tanda diam atau tanda istirahat. Nah, not angka ditemukan oleh Guido di Arezzo sekitar tahun 990 sampai perkembangannya sampai 1050. Yang dimana
Guido di Ariso merupakan seorang ahli teori musik dari bangsa Prancis yang lama berdiam di Ariso, Itali. Di Ariso adalah orang yang menciptakan suatu metode membaca notasi musik dengan menggunakan suara manusia. Ya, itu. Namun dalam perkembangannya not angka kurang efektif karena tidak memiliki patokan-patokan beberapa yang disebut dengan patokan tinggi nada, ya seperti nada do, ya tidak memiliki patokan ya yang tetap. Namun not angka lebih cocok dipakai untuk pembelajaran vokal atau bernyanyi. Ya. Nah, di Indonesia dikenal dengan sebutan solmisasi. Ya, solmisasi. Ya, jelas ya. Nah, berikutnya adalah notasi balok. Nah, notasi balok adalah simbol atau tanda yang menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dengan gambar. Notasi balok disebut dengan notasi mutlak karena mempunyai patokan tinggi rendah yang tetap. Nah, sehingga sangat efektif digunakan dalam bermain musik. Dalam perkembangannya, musik diatonis atau yang dikenal dengan musik barat, ya, sistem notasinya, ya, sistem nada atau notasi diatonis yang tentunya saja awal terbentuknya sistem nada diatonis itu berasal dari bangsa Yunani sekitar tahun 1100 sebelum Masehi, itu mana berawal dari seseorang yang mengembangkan susunan nada semula yaitu 4 nada ya, dan Polynertus namanya ya, Polynertus sekitar tahun 700 sebelum Masehi yang disebut dengan tetrakord 1. Sekali lagi, awal terbentuknya sistem nada diatonis itu dari bangsa Yunani sekitar 1100 sebelum Masehi. Berawal dari itu, seseorang mengembangkan susunan nada semula menjadi 4 nada dan disebut dengan musik Polynertus. Ya, jelas ya. Nah, kemudian perkembangannya ini menjadi susunan tetrakord 1, kemudian dikembangkan menjadi tetrakord 2. Nah, perkembangan inilah sekarang menjadi 7 nada pokok ya, yang kalian kenal sekarang. Sehingga untuk menghasilkan suatu tangga nada utuh yang dirangkai dengan 2 tetrakord itu, ya, yang disebut dengan 7 nada, ini disebut dengan tangga nada lidis. Ya. Nah, saat ini dipergunakan, sekali lagi saat ini dipergunakan ya 7 nada pokok tersebut, tangga nada diatonis ya, tersebut yang tentunya saja mempunyai sistem jarak antara 1 dan setengah. Jaraknya 1,5. Ya, jaraknya 1 dan setengah, bukan 1,5, 1 dan setengah. Sistem nada pada notasi diatonis yang sampai saat ini dipergunakan adalah seperti tangga nada mayor yang terdiri dari nada C, D, E, F, G, A, B, C. Ya, dengan berjarak, dengan sistem jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Saya ulang, tangga nada mayor. Dari C ke D itu mempunyai jarak 1. Dari D ke E itu dia mempunyai jarak 1. Dari E ke F dia mempunyai jarak setengah. Dari F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Itulah jarak tangga nada mayor. Ya, atau yang dikenal dengan tangga nada lidis. Ya. Awal mulanya nada lidis namanya. Sedangkan tangga nada minor terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, A. Jaraknya
1 setengah, 1 setengah, 1 setengah, 1 setengah, setengah. Ya, dari A ke B punya jarak 1, B ke C setengah, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah, F ke G 1 setengah, G ke A setengah. Itu jarak yang disebutkan, yang dilakukan dalam musik diatonis sampai saat ini yang kamu kenal, ya, dengan sistem 7 nada pokok, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tinggi, ya, oke, itu jelas. Nah, bagaimana anak-anak bisa dipahami tentang not balok? Nah, not balok dapat dibagi menjadi 3. Ya, not balok itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Nah, bagian-bagian dari not balok, ya, yaitu terdiri dari bendera, ya, bendera, tangkai, dan kepala. Oke, saya tunjukkan gambar dari not balok, bagian-bagian dari not balok. Nah, ini bagian-bagian dari not balok. Ini bagian not balok. Nah, ini bagian not balok. Ini ada bendera, ada tangkai, dan ada kepala. Jelas? Itu bagian dari not balok. Nah, jelas. Jelas? Nah, selain ketiga bagian tersebut, ya, yang Pak sebutkan, notasi balok juga dirincikan berdasarkan bentuk, berdasarkan nama, dan harga. Saya ulang, selain dari bendera, tangkai, dan kepala, notasi balok itu dirincikan berdasarkan bentuk, nama, harga, dan nilai-nilai notnya. Nah, bentuk yang dilambangkan dengan 0, kosong, itu disebut dengan not utuh, ya, dengan harga 1, ya, nilainya 4 ketukan, ya. Jelas. Kemudian yang kedua, nama dari not disebutkan namanya ada not setengah, harganya setengah, nilainya 2 ketukan. Not seperempat, harganya seperempat, nilainya 1 ketukan. Kemudian ada yang disebut dengan not seperdelapan, harganya seperdelapan, nilainya setengah ketukan. Kemudian disebutkan not seper-16, harganya 1/16, nilainya seperempat ketukan. Oke, Pak perlihatkan gambarnya. Ini anak-anak, gambar mungkin agak kurang jelas, ya. Pak perlihatkan ini dari gambar not balok, ya, gambar not balok seperti ini. Pak perjelas lagi, ini not balok, ya, ini not utuh, ini not setengah, nah 2 ketukan, nah yang di bawahnya not seperempat, seperdelapan, dan not harga seper-16. Jelas, ya? Itu jelas. Oke. Nah, selain dari bagian-bagian tersebut, ya. Nah, dalam penulisan notasi balok, yang tentunya kita dapat meletakkan pada tempat not namanya. Nah, penulisan notasi balok kita dapat letakkan pada tempat not yang disebut dengan garis paranada. Garis paranada. Nah, apa itu garis paranada? Garis paranada yaitu garis yang terdiri dari 5 buah garis yang sejajar, ya, sama panjangnya, jaraknya bernomor dari bawah. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, bernomor dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan selang atau jarak antar 2 buah garis not disebut dengan spasi. Ya, oke, contoh garis paranada. Ini contoh garis paranada, ya. Ini Pak, ya, anak-anak gelap, ya.
gelap sekali. Ini garis para nada. Ini anak-anak, ini garis para nada. Ini Pak, ini spasinya. Ini garisnya bernomor dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itulah yang disebut dengan garis para nada atau garis birama. Jelas? Oke, udah jelas? Oke, berikutnya Pak lanjutkan ke tanda kunci. Ya, tanda kunci. Ya. Kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis para nada. Nah, untuk meletakkan titik nada, ya, tanda kunci pada notasi musik diatonis ada 3 macam tanda kunci yang dipergunakan, yaitu kunci G, kunci C, dan kunci F. Kunci G adalah tanda yang menunjukkan nada G yang diletakkan pada garis kedua. Garis kedua ya, dari garis para nada. Kunci G biasanya digunakan untuk menuliskan nada-nada tinggi. Ya. Yang kedua, dalam praktek musik yaitu mempergunakan kunci C. Nah, kunci C sangat jarang dipakai. Ya, sangat jarang. Kunci C dipakai pada alat musik tertentu yang bersuara sedang. Ya, misalkan biola, ya, alto, dan lain-lainnya. Ya. Nah, letak nada kunci C ada pada bagian garis ketiga, garis di tengah-tengah. Ya. Kemudian kunci F. Ya, kunci F adalah tanda yang menunjukkan nada F yang diletakkan pada garis keempat dari garis para nada. Nah, kunci F ya, biasanya digunakan untuk menuliskan nada-nada rendah. Ya, oleh karena itu kunci F disebut dengan kunci bass. Kunci bass. Jelas? Oke. Kunci itu tanda kunci. Ya, sudah Pak jelaskan. Oke, sudah jelas ya. Kunci ada 3, G, C, dan F. Jelas? Nah, kemudian Pak lanjutkan tanda kromatis. Ya, tanda kromatis adalah tanda yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nada. Ya. Ya, baik dengan seharga 1 ataupun setengah laras. Nah, penulisan tanda kromatis diletakkan di depan titik nada, ya, di depan nada, dan berlaku bila mana titik nada yang senama, yang sama panjangnya sampai batas garis birama. Ya, nah, itu fungsi dari titik tanda kromatis. Ya. Yang fungsi dari tanda kromatis adalah tanda yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nada, baik seharga 1 atau setengah laras. Penulisannya ini diletakkan di depan nada. Ya. Berlaku pula untuk titik nada yang lain, ke nada yang lain yang senama, yang sama panjangnya sampai batas garis birama. Nah, penulisan tanda kromatis ya, yang dimana dalam masing-masing peran, masing-masing fungsi, seperti tanda kres itu berfungsi atau gunanya untuk menaikkan not seharga setengah nada. Itu fungsi tanda kres. Ya. Ya, ulang, fungsi tanda kres gunanya menaikkan not seharga setengah nada. Fungsi mol ya, untuk menurunkan not seharga setengah nada. Ya. Kemudian tanda gar untuk mengembalikan not ke bentuk semula. Ya. Kemudian ada double crash menaikkan not seharga 1 nada. Double mol menurunkan tingkat not seharga 1 nada.
ulang, fungsi tanda kromatis ya, mempunyai peran seperti crash, berfungsi menaikkan not seharga setengah nada, mol untuk menurunkan not seharga setengah nada, tanda pugar untuk mengembalikan not ke bentuk semula, kemudian ada double crash menaikkan not seharga satu nada, double mol menurunkan tingkat not seharga satu nada. Jelas. Contoh tanda kromatis ya. Salah satu contoh ini bisa Pak lihatkan. Ini contoh tanda kromatis. Ya, lihat ya. Nah, mungkin agak ini namanya tanda crash. Ini tanda mol, ini tanda pugar. Nah, lebih jelas tanda pugar, ini tanda crash, ini tanda mol, ini tanda pugar. Saya ulang. Ini tanda double mol dan ini tanda maaf, saya ulang, ini double crash, ini double mol. Jelas? Itu tanda kromatis namanya. Oke, sudah bisa dipahami? Ya, nada yang dinaikkan seharga setengah di belakang simbol dia akan berbunyi atau ditambah huruf is. Ya, jelas. Jelas ya. Nah, tanda dari tanda kromatis bila mana tanda yang dinaikkan seharga setengah di belakang simbol ditambah huruf is namanya. Jadi kalau nada C dinaikkan setengah nada itu akan berbunyi cis gantinya. Jelas? Oke, nada yang diturunkan seharga setengah di belakang simbol nadanya ditambah dengan huruf S. Ya, contoh C dinaikkan cis, kemudian diturunkan D diturunkan menjadi des itu misalnya. Ya. Jelas? Jelas. Oke. Ya. Nah, khusus untuk nada A dan nada E, simbolnya hanya ditambahkan huruf S saja. Huruf hidup S. Ya. Misalnya A menjadi as, E menjadi S. Jelas? Nah, nada yang dinaikkan seharga satu di belakang simbol ditambah huruf isis. Ya, isis. Berbunyi ya. Ya, berbunyi contohnya isis ya. Ya. Kalau C dinaikkan isis jadinya. Ya. Jelas? Oke. Nah, ada yang diturunkan seharga satu di belakang simbol di huruf di belakang simbol ditambah huruf eses, diturunkan satu ya, eses. Nada yang diberikan tanda pugar yang tentunya simbolnya dikembalikan ke nada asli ya. Oke, salah satu contoh Pak contohkan dalam bentuk gambar ini anak-anak ya. Ya, ini maaf agak kurang kelihatan. Nah, ini C, D, E, F, G, A, B, C. Dia dinaikkan akan berbunyi setengah ya, berbunyi cis. Ya, diturunkan akan berbunyi des, D. Ya, D dinaikkan dis. A, E dinaikkan hanya ditambah S saja. Ya, jelas? Nah, itu anak-anak sudah Pak jelaskan. Nah, pasti sudah mengerti tentang notasi. Lebih jelasnya ada yang kurang nanti akan ditanyakan kembali. Berikutnya masuk ke interval. Interval adalah jarak antar nada
satu ke nada yang lainnya. Nah, ulang, interval adalah jarak antar nada satu ke nada yang lainnya. Nah, interval juga disebut dengan suarantara. Ya, hal ini disebabkan jarak nada yang dihitung menurut susunan oktav. Saya ulang, interval adalah jarak antar nada dari satu ke nada yang lainnya. Nah, interval juga disebut dengan suarantara. Ya. Nah, hal itu disebabkan jarak nada ya, yang dihitung menurut susunan oktav, baik naik uh, baik naik maupun turun nada. Ya. Yang tentunya memiliki suara berlainan dalam naiknya nada, dalam turunnya nada tentunya saja memiliki suara yang berlainan. Ya. Nah, untuk menghitung besarnya interval dari setiap barisan atau spasi dihitung mulai dari not yang terendah ke not yang tinggi. Ya, seperti uh, frame. Ya, kita menyebutkan macam-macam interval ya. Ada istilah frame, prime tulisannya. Dari C ke C, jarak interval nadanya 0. Ya. Con, ya. Dari C ke D, jarak nadanya 1. Ya. Terce, dari C ke E, jarak nadanya 2. Ya. Quart, dari C ke F, jarak nadanya 2,5. Ya. Queen, dari C ke G, jarak nadanya 3,5. Ya. Sextant, dari C ke A, jarak nadanya 4,5. Septim, ya, dari C ke B, jarak nadanya 5,5. Dan oktav, dari C ke C tinggi, jarak nadanya 6. Nah, yang tentunya saja jarak interval nada ini dihitung dari C, D, E, F, G, A, B, C tinggi. Ya. Ya, yang dimana dihitung dari tangga nada mayor yang mempunyai sistem jarak 1,5, 1,1,1,5. Ya, itu anak-anak itu macam-macam interval. Sudah jelas? Anak-anak? Oke, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, tetap semangat belajar, tetap rajin belajar dan berdoa. Semoga sehat dan rahayu. Sekian, Om Santi Santi Santi. Om.